Hai teman-teman, kemarin aku bikin lapis legi prunes putih telur. Ini bahannya mudah dan bikinnya juga gampang. Cuman pemanggangannya itu butuh waktu yang sangat lama ya, karena per layer itu dipanggang. Jadi aku bikin satu loyang ukuran 20 cm itu kira-kira hampir 3 jaman untuk pemanggangan ya. Teman-teman, yuk kita lihat cara bikinnya. Pertama kita siapkan alat dan bahan ya. Ini sudah aku siapin semua bahannya yang akan digunakan nanti. Resepnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Langkah kedua yaitu kita mau buka prunusnya. Nanti teman-teman bisa lihat caranya ya. Ini satu kotak yang ukuran kecil, box kecil. Kemudian kita ambil satu biji, kita gunting melingkar, tapi jangan sampai seluruhnya tergunting. Sisakan beberapa senti, 2 cm, 1 cm. Kemudian kita lebar-lebarin, kita pipihkan seperti ini, jadi dia melebar ya. Terus ini aku ulangi lagi ya, digunting keliling, sisakan 1 cm. Kemudian kita lebarkan, kita buka ya, supaya dagingnya itu pipih seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Dan ini satu resep ya, satu loyang. Ini tidak semua terpakai prunusnya, nanti ada sisa. Nanti aku tunjukin sisanya berapa banyak ya. Lakukan sampai semua prunusnya selesai dibuka dan dipipihkan ya. Tahap ketiga yaitu kita mau bikin butternya. Ini aku pakai butter merek Encore. Di video aku bikin butternya ini tuh 2 resep ya, tapi nanti dipakai separuh, cuman mau kita pakai 1 resep. Ini butternya sudah suhu ruang, sudah agak lembek. Kemudian kita mixer ya, kita kasih lembut. Lalu sesekali kita matikan mixer, kita bantu dengan spatula. Karena sisi-sisi mixernya itu tidak termixer dengan baik ya. Lihat seperti ini, dia belum termixer dengan sempurna. Mixer sampai warnanya terlihat pucat dan merata ya. Setelah mengembang mau dicampur dengan susu kental manis. Ini ditimbangnya 75 gram. Itu di bawahnya aku pakai timbangan. Lalu tambahkan 1 sendok teh rum bakar atau pakai pasta vanila juga boleh. Lalu dimixer hingga rata, kemudian sesekali kita bantu dengan spatula, sisi-sisinya itu diketengahin supaya termixer dengan rata. Teksturnya udah seperti ini, udah bisa digunakan. Kali ini aku mixernya pakai mixer Wilmart. Ini bahan dan alatnya udah siapin. Tepung, terigu, gula, susu bubuk, prunus, butter, ini putih telur. Tahap selanjutnya yaitu kita mau mixer putih telurnya sampai mengembang. Nanti aku kasih dengar suara mixernya ya. Yang terdengar suara mixer adonan putih telurnya aja. Dan ini aku juga nyalain timernya ya. Ini tuh mesinnya kokoh ya, nggak goyang, stabil, nggak berisik juga. Dan putih telurnya cepat naik. Kemudian kita masukkan gula, 300 gram gula pasir, dituang perlahan-lahan sampai habis ya. Lalu masukkan 1 sendok teh cream of tartar. Ini dimasukkannya juga perlahan-lahan ya. Tujuannya supaya putih telurnya itu stabil, tidak gampang turun. Nah ini udah selesai di mixer. Waktunya tuh nggak sampai 2 menit ya. Udah kembang. Ini udah soft peak. Aku maunya seperti ini supaya lebih mudah untuk mencampurkan dengan adonan lainnya. Ini juga udah kelihatan jambulnya ya. Lalu masukkan pewarna kuning telur atau kuning muda. Ini supaya adonan itu terlihat seperti benar-benar pakai kuning telur, padahal tidak ya, karena kalau putih aja dia akan pucat. Jadi kita kasih sedikit warna. Setelah itu kita tuang ke baskom supaya lebih mudah untuk mengaduk dengan adonan lain. Setelah itu kita tuang butter yang sudah di mixer tadi. Ini aduknya perlahan aja ya, dari atas ke bawah. Tuang butternya bertahap aja ya, supaya adonan itu tidak cepat turun. Ini kita aduknya pelan-pelan, perlahan. Ini aku percepat ya, jadi kelihatannya tuh cepat banget. Kemudian kita campur dengan susu bubuk. Kemudian nanti kita kasih butter, kita selingi lagi dengan susu bubuk sampai habis. Setelah itu kita tuang tepung, kita masukkan tepung. Ini juga bertahap ya tepungnya.
Kemudian diaduk perlahan-lahan supaya adonan tidak turun. Ini masukkan sampai selesai, aduknya juga pelan-pelan aja. Kalau tadi aduk butternya itu tidak rata, masih bergerindir atau bergelembung-gelembung, itu tidak masalah ya. Nanti setelah masuk oven, butternya itu juga akan mencair. Tekstur akhirnya itu seperti ini ya, kental. Lalu kita panaskan oven, ini pakai suhu yang paling tinggi 250 derajat, pakai api atas, kemudian set timernya supaya tahu berapa lama kita mengoven. Ini aku pakai timbangan, ini loyang sudah diolesi atau dialasi dengan baking paper. Ini tuang adonan sampai 100 gram, per layernya juga seperti itu ya, 100 gram juga. Lalu kita rata-ratakan pakai spatula sampai semua sisi itu tertutupi dengan adonan. Setelah rata, kita masukkan ke dalam oven, panggang sampai berwarna kecoklatan sampai sesuai yang kita mau. Kemudian kita siapkan adonan untuk layer berikutnya ya. Ini timbang per 100 gram supaya nanti lebih mudah, tinggal langsung dituang. Seperti ini ya, jadi tinggal langsung dituang, kemudian kita rata-ratain lagi. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Nah, prunusnya itu kita kasih per 3 layer. Setiap keluar dari oven, perlayarnya itu harus kita tekan-tekan pakai alat penekan ya, supaya rata dan saling menempel. Setelah itu kita tuang lagi adonannya, kita rata-ratain, kemudian dipanggang lagi. Lakukan seperti ini sampai selesai. Dan ingat, prunusnya itu setiap 3 layer kasih prunus. Ini set timer, jadi di oven aku itu 13 menit, baru sesuai coklat yang aku mau seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu kering nanti hasilnya. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Mungkin karena aku pakai oven yang besar, jadi proses pemanggannya tuh mungkin lebih lama. Kalau pakai oven yang lebih kecil, proses pemanggannya tuh mungkin lebih cepat. Dan juga harus kenali oven masing-masing. Dan ini sudah per 3 layer, kita kasih prunus. Ini prunusnya aku kasih seperti ini, teman-teman mau acak-acak juga nggak masalah ya. Sesuai selera masing-masing aja. Dan ini kebetulan sudah layer yang paling atas, sudah layer yang terakhir. Jadi ini udah selesai, tinggal dipanggang ini terakhir ya. Ini sisa prunusnya yang tadi satu box, sisa segitu. Dan akhirnya selesai, ini udah selesai, tinggal kita kasih dingin baru dipotong-potong. Jangan lupa juga lapisan terakhir kita tekan-tekan ya supaya merata dan saling menempel. Dan aromanya tuh harum banget. Harga lapis legit prunus premium itu di pasaran kisaran 500 sampai 800 ribu per loyang. Pantas saja mahal ya, karena pengerjaannya itu benar-benar lama dan harus sabar. Dan ini udah dingin, udah dipotong sisi-sisinya, jadi kelihatan dalamnya per layer dan ada prunusnya. Dan ini tuh benar-benar harus sabar bikinnya, harus punya banyak waktu supaya selesai per loyang. Kemudian aku belah menjadi 3 seperti ini, 3 baris. Jadi setiap ada acara besar seperti perayaan Imlek, kue ini selalu ada dan selalu banyak peminatnya karena berlapis-lapis, artinya tuh rezekinya juga akan berlapis-lapis. Dan ini tuh anti kolesterol ya, karena pakai putih telur. Anak bayi juga doyan banget makan lapis legit prunus dan habis 2 potong sekali makan. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.